Cuan, we be getting money. Cuan. Belum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND sekuritas, ada promo sekarang, depositanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Salam Mas Bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas trading hari ini dan rekomendasi besok tanggal 10 hari Rabu. Nah, hari ini IHSG-nya drop parah guys ya. Terutama dropnya ini di saham-saham Pak PP ya, grup Barito Pacific itu drop. Dan hampir rata kok semua saham drop, kayaknya yang hijau cuma 150 atau 170 lah, seperti itu guys. Nah, semoga aja IHSG besok membaik teman-teman, tapi kalau kita lihat dari garis EMA-nya, target penurunannya bisa sampai ke 7.100-an di sini teman-teman. Next kita lihat rekomendasi yang kemarin. Yang pertama adalah Cegas, kita lihat. Nah, Cegas ini sempet cuan guys ya, kita di grup STS cuan di saham Cegas. Oke, terus lanjut itu saham dari Cegaswaran, kita lihat Cegaswaran. Cegaswaran juga kita sempat cuan juga guys. Nah, Cegaswaran itu kita cuan di ini guys, di sini nih. Kita kasih tahu nih. Di sini. Nah, ini guys. Nah, di sini kita cuan Cegaswaran teman-teman. Di menit ke 938 sampai menit ke 945. Nah, ini profitnya lumayan gede guys. Oke, terus lanjut yaitu saham dari TBLA. Kita lihat TBLA ini belum naik guys ya. Open high terus dia turun malah. Tapi masih di hold sih, nggak masalah karena ini nge-swing. Oke, terus Okas kita lihat. Okas di sini merah guys, tapi masih hold karena volumenya juga masih kecil ya. Karena memang marketnya memang buruk guys hari ini guys. Oke, kita lihat APEC, dan hari ini kita memang fokusnya cuma di Cegas dan Cegaswaran ya. Untuk APEC juga minus juga guys. Nah, bagi teman-teman yang ikut APEC mungkin bisa CL ya. Oke, terus lanjut itu di MMX, kita lihat. Nah, di MMX di sini sempat naik ya, cuman merah lagi guys. Mau naik ya, SG-nya drop terus merah lagi. Ya kalau di MMX masih bisa hold ya. Mungkin kalau mau CL ya APEC, tapi kalau APEC sih sebenarnya masih bisa di hold karena fundamentalnya masih bagus. Oke, semoga aja IHSG besok membaik ya. Dan besok ada 2 IPO, teman-teman ya. Mungkin teman-teman fokus aja di 2 IPO itu dan saham Cegas lagi ya. Kita akan bahas lagi saham Cegas. Dan ada beberapa rekom sih. Oke, kita lihat yang pertama adalah Cegas dulu ya. Nah, Cegas hari ini seperti ini bentuk candlenya teman-teman, bentuk jarum atas, jarum bawah. Kita lihat broker Sameria. Kita lihat Cegas di sini 4XL. PO-nya out teman-teman ya. PO-nya out. Nah, di sini top buyer-nya adalah top buyer-nya XL dan XC. Nah, PO ini adalah underwriter. Nah, kalau kita lihat seperti ini teman-teman, berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya besok kemungkinan besar itu sahamnya akan merah karena UE-nya udah mulai jualan. Nah, kita lihat di sini untuk Cegas. Target penurunannya kemungkinan kemana teman-teman? Ya mungkin ke sini ya. Kita lihat AVG-nya PO kemarin ya. PO itu udah net sell teman-teman. Net sell ya, dia nggak net buy. Oke, ya mungkin besok merah kalau untuk si Cegas ya. Ini analisa saya aja. Mungkin target penurunannya mungkin sekitaran ke 300 lah. Nah, mungkin bagi teman-teman yang senang sama saham Cegas ya, mungkin kalau ke 300 ke bawah ya bisa dilirik lah seperti itu guys. Oke ya, untuk Cegas besok mungkin ditinggal dulu karena UE-nya udah ninggal. Kalau UE-nya udah ninggal ya ngapain kita masuk gitu ya. Berarti Pegas besok kita skip, kita masuk ke saham-saham IPO baru aja, yaitu MSCA dan Smiley. Nah, Smiley juga ada warannya teman-teman, besok bisa ramein itu. Dan kalau gitu ya Cegaswaran juga sama. Cegaswaran juga sama ya. Jadi Cegas dan Cegaswaran underwaternya jualan.
Ya, beruntung aja teman-teman bagi yang udah jualan tadi, selamat dan saya memang udah habis barang teman-teman ya. Di saham Cegas tadi di akhir sesi saya jual aja karena sempat ketarik Cegasnya guys, dan saya jual gitu ya di akhir sesi tadi dan udah nggak pegang lagi si Cegas. Nah, mungkin nunggu PO masuk lagi baru kita masuk dan besok kita ganti ke saham IPO baru. Oke, lanjut. Kita lanjut bahas rekomnya teman-teman, yaitu saham GoTo. Yang pertama guys, nah GoTo ini udah mulai menarik sepertinya teman-teman. Kalau GoTo nggak usah bahas fundamental lah guys ya, karena nggak ada yang bisa dibaca. Nice, kita lihat GoTo di sini ada MG yang masuk teman-teman. Ini udah mulai akum. Biasanya GoTo memang dimainin MG. Nah ini MG juga mulai masuk, ada YU juga di 8687 teman-teman. Kita lihat lebih lama lagi, ada RF di 100, MG-nya nggak ada ya. MG baru masuk hari ini. Nah MG itu udah TP di 98. Dan sekarang masuk guys di GoTo. Nah semoga ya segera digoreng ya, rame si GoTo. Kalau menurut saya sih target GoTo ya mungkin ke sekitaran 92 lah untuk target dari GoTo teman-teman. Nah kalau misalnya teman-teman main di GoTo ya jangan ngehold gitu ya. Kalau misalnya kira-kira kok berat itu ya langsung jual aja gitu guys ya untuk si saham GoTo. Karena nggak ada dasar fundamentalnya gitu, agak susah saya ngomong. Kalau misalnya APEC, terus kayak APEC yang tadi minus ya, AUKAS gitu ya. Nah, saya masih bisa bilang ini hold aja karena fundamentalnya masih masuk akal dan bagus. Kalau saham GoTo ini agak susah teman-teman saya ngomong. Ya mungkin trading singkat aja. Targetnya ke sekitaran 9192. Oke, lanjut, yaitu saham dari MTEK teman-teman. Nah, kalau MTEK ini perusahaan teknologi yang gede teman-teman ya. Nah, teknologi gede teman-teman. Nah, di sini ada OD yang masuk teman-teman, YU dan KK. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman, si MTEK ini kita lihat. Nah, tadi udah sempet bangun nih si MTEK guys. Dan ini masih di areanya ya, area trendline-nya. Semoga aja besok naik. Kalau GoTo naik, biasanya MTEK naik besok. Sama-sama tekno ya. Kita lihat nanti Nasdaq semalam. Kalau nanti malam Nasdaq itu naik tinggi, berarti GoTo sama MTEK nih masuk bisa lirik besok ya. Ya kalau udah selesai di IPO-nya tentunya baru ngelirik ini gitu ya. IPO-nya selesai jualan, teman-teman udah nggak tertarik lagi sama IPO-nya, misalnya udah TP semua. Nah, Mas Bro bisa ngelirik GoTo sama MTEK seperti itu. Ini guys ya untuk si MTEK. Kalau kita lihat di sini dari November teman-teman. Nah, ternyata ada OD dan AVG-nya OD itu di 630-an. Nah, yang terendah YU itu di 500, di 600 teman-teman. Nah, rata-rata top buyer itu di AVG 600 kok di MTEK guys. Tuh kan, toh 600 toh. Ya. Menarik untuk si MTEK teman-teman. Nah, kita lihat aja untuk besok targetnya ya di sini teman-teman, MTEK. Nah, itu target dari MTEK ya. Oke, nanti kalau misalnya turun kita akan AVG down di sekitaran 530. Oke, nice. Lanjut yaitu saham dari STRK guys. Nah, ini saham bir ya. Saham bir fundamentalnya rugi ternyata saat ini. Nah, kalau kita lihat di sini PBV-nya jadi 0,8 guys. Tapi rugi ya. Untuk si STRK teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Tapi menarik untuk STRK ini karena kalau kita lihat top buyer-nya adalah kode broker ZP di AVG-nya 73 di atas banget teman-teman. Dan coba kita lihat yang tadi itu ZP masuk lagi. Jadi bisa dipahami teman-teman. ZP sangkut di AVG 73 dan hari ini AVG down. Artinya apa? Nah, mungkin teman-teman yang suka trading tahulah jawabannya gitu ya. Nah, ya kan, tahu ya kan, udah tahu ya kan, kayak gitu guys ya untuk si STRK, makanya direkom. Nah, kita lihat di sini STRK volume juga lumayan dan ya besok harusnya sih naik minimal ke sini lah, semoga aja guys. 70 guys targetnya, EMA 20 ya, 70. Nah, untuk target dari STRK semoga aja bisa ya ke, ya kalau misalnya berat-berat ya misalnya ke 66 sampai ke 70 lah targetnya, mungkin di antara itu teman-teman. Oke, lanjut yaitu saham dari Jago. Udah lama nih nggak bahas Jago nih guys. Nah, moga aja saham-saham tekno nih naik nih karena rekomnya 3 nih saham tekno ya. Nah, di sini fundamentalnya seperti ini untuk Arto ya, masih agak mahal sepertinya teman-teman ya. Bukan sepertinya, memang mahal. Nah, di sini naik ya guys, gitu ya. Nah, kalau menurut saya sih targetnya ke garis warna merah ini yaitu di 3.300 untuk si Arto. Ini posisinya juga masih uptrend si Arto guys, uptrend sideways kayak gitu guys. Nanjak lagi, semoga aja bareng CC ini guys ya di saham Arto.
Nah, ini AVG-nya NI, AVG top buyer sih NI guys, di AVG 318 dan sekarang juga 318 toh. Nah, ini belum bisa jualan nih. Kalau dia mau jualan naikin lagi. Nah, targetnya berarti sekitaran ke 3250 sampai 3300 lah untuk target dari Bang Jago. Nah, setelah itu IRA teman-teman ya. IRA. Nah, IRA ini udah mulai menarik kah? Sepertinya teman-teman, karena ini bentuk istilahnya itu apa nih, kayak gini nih. Dragonfly Doji. Kayak gitu mungkin ya, Dragonfly Doji. Mantul di EMA 50. Nah, semoga aja naik untuk si IRA. Kita lihat di sini untuk IRA teman-teman, fundamental ya seperti ini, nggak terlalu mahal sih. Ya 2 kali PBV, pairnya 48 masih masuk akal ya. Cuman ya kalau bagus ya masuk di 400. Tapi kan nggak jamin juga bisa sampai ke 400 lagi gitu ya. Ya cicil dulu lah untuk si IRA. Nah, ini ada NI lagi guys. Nah, NI ini dari tanggal 1 bulan 12, AVG-nya 748 ya di atas. Kita lihat yang hari ini teman-teman. Nah, ini ada NI masuk lagi. Nah, sama kayak STRK tadi, top buyer-nya mulai AVG down. Menarik untuk si IRA. Nah, targetnya IRA ya kalau menurut saya sih mungkin ke sini dulu ya, 650 lah. Ke 650 sampai 660 dan untuk target dari IRA teman-teman. Nah, untuk AVG down-nya kalau misalnya turun sampai ke 540, 550, nah mungkin bisa di AVG. Oke, lanjut yaitu saham yang terakhir yaitu AirTag teman-teman. Saham apa namanya? Apa? Jualan kain tuh apa tuh? Tekstil lah ya Allah, tekstil ya. Tekstil nih guys. Nah, ini PD guys, B kan malah keluaran nih. Tapi kalau kita lihat di sini memang AirTag ini yang main sih kalau di bawah tuh sepi, kalau rame itu kalau udah naik. Nah, kalau kita lihat di sini yang hold itu adalah KI guys, AVG-nya di 270. Nah, ini berpotensi nih untuk si AirTag bisa ke atas ini lagi karena KI juga masih hold di atas di 270. Nah, targetnya AirTag berarti di 258 dari 250 sampai 270 ke atas ya untuk target dari AirTag teman-teman. Fundamental AirTag ya, fundamental AirTag kita lihat lumayan bagus sih. PBV masih 0,8, pairnya 7 kali ya, ROE-nya 11%. Bisa dibilang nih saham yang murah teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang masih dari channel untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video